Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan kami dalam menggali filosofi Pancasila, di mana kita akan mengkaitkan, mengalakohkan Pancasila dengan Pandu Limo dan hukum Islam sebagai satu kesatuan, sebagai kepingan-kepingan puzzle yang bisa kita satukan. Untuk kali ini kita akan membahas tokoh Puntadewa sebagai tokoh sentral. Kenapa kita mengkaitkan Pancasila dengan Pandu Limo atau Puntadewa? Kita kembali ingat kepada surat Al-Fatihah, di mana ketika Allah memberikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim, ternyata petunjuk itu harus kita kaitkan dengan ayat selanjutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada peran-peran manusia, peran-peran orang atau personifikasi sebagai contoh an'amta 'alaihim, yaitu pengikut Rasulullah, yaitu para nabi, para syuhada, para sholihin, dan para siddiqin. Sehingga perlu kiranya kita mengkaitkan Pancasila dengan personifikasi. Kalau kita tafsirkan secara bersila, mungkin kita akan kesulitan. Tapi ketika kami tawarkan untuk menafsirkan dengan tindak atau contoh dari tokoh-tokoh, nah di sini yang netral adalah Pandu Limo. Maka sila pertama akan kita kaitkan dengan Puntadewa. Pada kesempatan ini kami akan mengajukan sedikit tentang Puntadewa yang mempunyai pusaka Jamus Kalimasodo. Jadi dalam pembahasan sebelumnya, Puntadewa itu adalah kita semua. Punto titik dewa itu dewa. Jadi di dalam diri kita ini mempunyai titik dewa. Apa itu titik dewa? Adalah keturunan DNA titik terkecil kita. Catatan dewa mbah-mbah kita, yaitu Nabi Adam. Kalau dalam istilah Jawa yang namanya dewa itu adalah makhluk kahyangan, maka dalam Islam mungkin makhluk kahyangan itu bisa dikaitkan dengan penduduk surga. Mbah kita, Mbah Adam adalah penduduk surga yang diturunkan ke muka bumi. Dan kita tentunya mempunyai kaitan dengan Mbah Adam tersebut dengan yang namanya titik Adam atau yang namanya DNA dari Mbah Adam atau Nabi Adam. Nah, berarti Puntadewa adalah ya kita semua ini. Kalau dalam versi Sunan Kalijogo, Puntadewa mempunyai pusaka yang disebut Jamus Kalimasodo. Telah kita bahas sebelumnya, setidaknya ada 3 tafsiran Jamus Kalimasodo tersebut. Yang pertama 2 kalimah syahadat, yang kedua Kali Moho Usodo atau Durga atau Dewi Kali yang menyembuhkan, dan yang ketiga adalah Kalimo Sodo, Sodo yang berjumlah 5. Sodo tersebut akan kita kenal sebagai huruf alif, dan huruf alif yang berjumlah 5 akan kita temukan di khotam Nabi Sulaiman, segelnya Nabi Sulaiman yang menyerupai geometri bintang atau lambang bintang sebagai lambang sila pertama yang kita kenal di Pancasila. Nah, apa kaitannya Jamus Kalimasodo? Jadi kalau dalam versi Sunan Kalijogo tentu Jamus Kalimasodo tersebut adalah 2 kalimah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mengandung kalimah thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai kunci dari surga.
kita ketahui bahwa frasa ketuhanan yang Maha Esa itu diusulkan oleh Bapak Muhammad Hatta, yang mana kemungkinan diambil dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ternyata Al-Ikhlas inilah yang disebut surat yang mempunyai huruf dal berjumlah 5. Dal berjumlah 5. Dalam perkembangannya, surah dalima atau dalimo tersebut menjadi dipercaya sebagai mustika. Mustika dalimo tersebut, delima atau mirah delima tersebut sebenarnya terinskripsi, terkodekan dalam sila pertama, sehingga itulah pusaka kita, dalimo, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perkembangannya tentang bernegara tentulah ada yang namanya presiden atau pemimpin utama. Dalam bahasa yang lebih luas bisa dikatakan pemimpin atau presiden atau raja itu dalam Gasanah Jawa yang dipengaruhi oleh Islam disebut sultan. Nah, sultan itu banyak dalam disebutkan di ayat-ayat Al-Quran. Yang paling populer tentu saja surat Ar-Rahman ayat 33. Disebutkan di situ ada kata sultan dan ada 3 kali pengulangan tangkudu, tembuslah dan kamu tidak akan mampu menembus, sampai 3 kali. Nah, ini kita akan mengingatkan konsep pengulangan 3 kali, dan ini adalah angka yang sangat spesial, yaitu 3, 6, dan 9, yaitu yang sering kita kenal dengan angka ajaib Nikola Tesla. Nah, ini apakah kebetulan ketika para perumus Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan pasal 33 ayat 3 sebagai pasal yang sangat krusial, yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 ini menurut kami adalah pusaka atau jamus kalimosodonya para pemimpin atau presiden di Republik Indonesia, di mana seorang presiden tersebut harus memahami dengan menyeluruh apa itu pasal 33 ayat 3. Kalau kita runut lagi, sila pertama itu digambarkan sebagai bintang petunjuk yang mempunyai cahaya menyinari seluruh sila-silanya. Dan ini juga menarik lagi ketika kita memahami bahwa ada 3 unsur, setidaknya ada lambang bintang, ada kata ketuhanan, dan ada konsep menyinari. Maka kita akan melihat 3 hal, yaitu lambang bintang, ketuhanan, dan cahaya. Di manakah di dalam surat Al-Quran yang terdapat 3 unsur ini? Ternyata langsung saja kita akan ketemu di surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi ila akhirih. Di situ juga ada nurin alan nur, cahaya di atas cahaya. Kami berpendapat bahwa para pendahulu bangsa, para ulama, dan para pemimpin-pemimpin menafsirkan lebih jauh tentang ayat ini, yaitu tentang cahaya di atas cahaya. Kita lihat, misalkan sila pertama menyinari kelima sila yang lain, sehingga ternyata sila-sila Pancasila atau Pancasila ini menjadikan semacam cahaya bagi bangsa Indonesia. Lihat lagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa Pancasila tersebut sebagai dasar
Sehingga Pancasila ini menyinari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari pembukaan tersebut dia akan diterjemahkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Maka pasal-pasal tersebut tersinari oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pasal-pasalnya ini bercahaya, maka seharusnya dia akan memberi cahaya, menyinari kepada penyelenggaraan bernegara. Ketika penyelenggaraan negara ini tercerahkan oleh petunjuk atau tersinari, bersinar, bercahaya, maka seharusnya bangsa dan negara ini bersinar. Inilah yang kami maksud bahwa para ulama dan para pemimpin bangsa di 1945 menafsirkan lebih jauh lagi, yaitu surat An-Nur ayat 35 menjadi sebuah konsep bernegara. Nah, sebagai kesimpulan, ketika kita memahami bahwa ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar dari kelima sila yang lain, jadi jangan dibalik, dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dibalik, dasarnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dasarnya dalam bernegara ini jangan rakyat, tapi Tuhan. Tuhan itu menciptakan apa? Menciptakan bumi, menciptakan air, menciptakan kekayaan alam, menciptakan laut yang mengeluarkan kekayaan alam, dan lain sebagainya. Itulah yang harusnya dipakai untuk pusaka, jamus kalimosodonya para pemimpin, bahwa bernegara itu harus berdasarkan kekayaan alam. Nah, insya Allah aman negaranya menurut kami. Akan tetapi kalau dasar pengelolaan negara berdasarkan rakyat, ya mungkin hasilnya ya pajak yang tinggi, tidak mampu, nanti akan minus terus. Berapa sih pajak? Kalau dibandingkan dengan kekayaan alam, ya mungkin para ahli ekonomi yang lebih tahu. Ini cuma opini kami, ya usulan lah sebagai warga negara yang sedikit punya perhatian. Ya wajiblah kita sebagai warga negara mengusulkan atau memberi berbicara. Nah, inilah yang disebut nurun ala nur menurut kami ya. Jadi cahaya di atas cahaya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menyinari kelima sila yang lain. Kelima sila ini adalah Pancasila, menyinari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen resmi berdirinya negara, dan dokumen ini menyinari batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sehingga pasal-pasal ini juga merupakan sinar atau petunjuk untuk penyelenggaraan negara, dan harusnya dengan petunjuk yang bersinar-sinar ini, negara kita ini akan bersinar terang di antara negara-negara yang lain. Nah, inilah yang kami maksud jamus kalimosodo sebagai pusakanya Puntadewa. Kalau kita berpancasila, tentulah pemimpin tertinggi ini harus punya pusaka. Jangan sampai pusaka yang namanya bumi, air, dan kekayaan alam ini dikuasai secara masif oleh individu-individu yang ini nanti jadinya ya lakon Petruk dadi ratu mungkin ya. Jadi dengan kekayaan alam tersebut, individu-individu ini bisa mengatur negara. Nah, ini yang menurut kami tidak pas. Demikianlah untuk sesi kali ini. Pas kebetulan kami hari ini mengawal jamaah haji dari Tulung Agung. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.